penyimpangan makna dari kemuliaan karomah al-mukarram kerap menjadi keramat, angker, menakutkan sampai orang takut hajatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi wa ala alihi. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur pada Allah bisa bertemu kembali di rumah Allah ini dalam kondisi baik, sehat walafiat, lahir batin, insya Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf telat, ada penyebabnya. Ada tamu di rumah sampai menjelang maghrib. Blank. Lupa langsung maghriban, wiridnya agak panjang. Di bel sedang sholat sunnah. Untung tak kantongi HP. Semua sekalian, kajian kita pada malam hari ini kita dasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah ayatnya yang nomor ayat yang ke-36. Ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 sahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12. Fi kitabillah, itu yang ditetapkan dalam kitab Allah, ketentuan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak pada hari diciptakannya langit dan bumi. Sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atu hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Fala tadlimu anfusakum fihinna. Dzalika dinul qayyim, itulah din agama Allah yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat zalim pada dirimu sendiri pada bulan-bulan haram itu. Karena dosanya dilipat gandakan. Al-ayah sampai akhir ayat enggak saya baca. Ekor terakhirnya ayat. Hadirin rahimakumullah, ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa sejak zaman dahulu kala ket biyen mula nek jumlah bulan niku 12. Sejak diciptakannya langit dan bumi. Ing dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. 4 bulan haram. Ini dijabar, diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau. Ya, 4 bulan haram itu kata beliau, salatun mutawaliyat, 3 bulannya berturut-turut, bergandeng renteng. Dan satunya Rajab, menyendiri, diapit antara apa? Bulan Rajab diapit oleh bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Bayana Jumadil Akhir wa Sya'ban. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah juga nyampaikan yang kedua bahwa
di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, jangan kalian berbuat dosa di 4 bulan haram itu. Karena pada 4 bulan haram itu Allah muliakan. Jadi ada 5 bulan di dalam Islam yang dimuliakan Allah. Yang satu telah berlalu sebulan yang lalu. Namanya Ramadan. Itulah bulan raja. Rajanya bulan. Sayyidus syuhur Ramadan. Tidak ada yang menandingi. Yang 4 adalah bulan haram. Yang satu bulan Ramadan, ya, bulan yang disebut oleh Allah, oleh Rasulullah Sayyidul Ayyam, bulan yang Allah muliakan, Allah letakkan padanya satu hari, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah di bulan Ramadan, nggak ada bulan lain. Allah letakkan kemuliaan dan keagungan ada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Tapi di bulan haram, kemuliaan itu Allah letakkan di 10 hari pertama. Ini yang perlu dicatat. 10 hari awal. Terutama di bulan Zulhijjah dan Muharram. Itu ada syariat puasa. Kalau Zulhijjah puasanya 9 hari dari tanggal 1. Kalau Muharram puasanya 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Yang disebut dengan Asyura. Ya. Puncaknya dari kehebatan, kemuliaan, kekaromahan bulan Muharram ada di tanggal 10. Tanggal 10 itu bahasa Arabnya Asyura, Asyrah. Tanggal ke-10. Tetapi bulan Zulhijjah puncak kemuliaannya ada pada tanggal 9 dan 10. 2 hari. Ya, sebagian ulama mengatakan puncak kemuliaannya ada pada tanggal 10. Maka dirayakan yang namanya hari Raya Idul Adha. Jangan sekalian, Rasul mengatakan bahwa 4 bulan haram itu 3-nya berturut-turut, 1-nya nyengkle sendiri, terpisah, yaitu bulan Rajab diapit oleh Jumadesani dan Sya'ban. Nah, tadi saya sampaikan hadirin rahimakumullah, kalau di bulan Ramadan maka Allah letakkan kemuliaan itu, kehebatan dan fadilah agung itu pada 10 hari terakhir. Lalu dikristalkan lagi, disimpelkan lagi, dikerucutkan lagi dari 10 hari terakhir itu di malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Lalu dikerucutkan lagi dari yang ganjil pada 10 hari terakhir itu, 1 malam Allah rahasiakan. Malam Lailatul Qadar. Itu kalau Ramadan. Kalau bulan-bulan haram yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36 ini, yaitu yang 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini bulan apa, Pak? Zulqa'dah. Zulqa'dah. Orang Jawa nyebutnya kaidah. Kaidah. Gampangnya lidah Jawa itu kan gitu kan. Suro, sapar, mulut, betul mulut, mati lawal, mati akhir, cep, wah, poso, bodoh, poso, sawal. Kaidah besar. Suro, kaidah, Zulqa'dah. Ini sudah tanggal berapa ini? 10 Zulqa'dah. Kita sudah masuk 10 hari di bulan haram. Zulqa'dah ini bulan haram, Zulhijjah bulan haram, tensinya naik, Pak. Naik grafiknya nih. Zulqa'dah ini bulan haram. Begitu masuk Zulhijjah naik nih.
tensinya naik, fadilahnya naik. Bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah naik, nanti puncak bulan haram itu pada bulan Suro, bulan Muharram. Sampai bulannya itu disebut sebagai Muharram. Tidak ada bulan lain yang dinamakan bulan Muharram kecuali bulan Muharram ini, tanggal 1. Bulan 1, bulan baru di dalam Islam. Tidak ada. Allah letakkan pada bulan Muharram nanti kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Kemuliaan itu dalam bahasa Arab, ya, bahasa Quran, bahasa hadis itu dengan bahasa yang disebut dengan karomah. Karomah, kemuliaan artinya. Ada karomah. Karomah diserap oleh bahasa Jawa menjadi keramat. Menjadi keramat. Keramatnya apa? Mulya napa artine keramat itu? Begitu terjadi distorsi makna yang luar biasa. Terjadi penyimpangan makna dari kemuliaan karomah al-mukarram menjadi keramat, angker, menakutkan sampai orang takut hajatan. Padahal bulan penuh kemuliaan. Allah menangkan rasul-rasulnya dan nabi-nabinya dari musuh-musuhnya dalam dakwahnya pada tanggal 10 Muharram. Tercatat dan itu disepakati, diamini oleh para ulama salaf. Dari mulai Nabi Nuh, Allah selamatkan setelah 40 hari 40 malam, perahunya terapung-apung, tak nentu arah. Mana arahnya nggak tahu. Mau mendarat kemana nggak tahu. Wong buminya itu jadi laut semua, nggak ada daratan. 40 hari 40 malam. Bekal mulai menipis. Ya. Makan apa? Tepat di hari ke-40. Ya. Perahu Nabi Nuh itu mendarat. Berselisih paham para ahli sejarah di mana mendaratnya. Ya. Tapi itu mendaratnya tanggal 10 Suro. Tanggal 10 Muharram. Allah selamatkan. Nabi Yunus dimuntahkan dari perut ikan. Dia dikubur di dalam kuburan yang berjalan. Kalau ditanya, kuburannya siapa yang berjalan-jalan? Nah, ini dalam kaidah ilmu Islam ada, Pak. Orang Yahudi itu bukan hanya kaidah ilmu Islam, kaidah ilmu agama samawi, agama langit. Mau Yahudi, mau Nasrani. Itu orang Yahudi itu bertanya kepada Sayyidina Umar, yang Sayyidina Umar nggak bisa jawab. Salah satu pertanyaannya, apa yang kalau Anda bisa jawab pertanyaan saya akan masuk Islam. Salah satu pertanyaannya itu, kuburan siapa yang berkuburannya berjalan-jalan selama berpuluh tahun? Sayyidina Umar nggak bisa jawab. Dipanggillah Imam Ali. Imam Ali menjawab semua pertanyaan orang Yahudi itu. Dari yang rumit-rumit, jawab semuanya. Dengan jawaban, Nabiku, Nabi kami, Nabi Muhammad SAW pernah bercerita kepada kami, pernah menyampaikan kepada kami, bahwa satu-satunya kuburan yang berjalan-jalan selama 40 tahun, 40 hari, 40 malam, itu adalah kuburannya Nabi Yunus. Kata orang Yahudi itu betul. Betul. Setiap jawaban dikatakan betul. Berarti nabimu, Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Tuhan, utusan Allah, Tuhan kami. Saya bersyahadat masuk Islam. Tanggal 10 Suro dimuntahkan oleh ikan,
nun dalam sejarah itu, dalam riwayat itu, ya kalau bahasanya orang kita mungkin ikan paus atau ikan apa, ke pantai dalam kondisi selamat. Walaula an yusabbiha rabbahu wa yastaghfir, sekiranya Yunus itu tidak dalam perotikan itu tidak bertasbih mensucikan Allah, subhanallah inni kuntu minadz zalimin, maha suci Allah, ya aku adalah hambamu yang maha yang zalim, faghfirli, ampunilah aku ya Allah. Begitu terus istighfar sepanjang hari, sepanjang malam. Dia nggak makan apa-apa, makannya pakai istighfar, takbir, tahmid, tahlil. Persis seperti makanannya orang-orang beriman. Nanti ketika terjadi hari kiamat, nggak ada lagi makanan, ya, karena habis kemarau panjang selama 3 tahun, nggak ada hujan, semua binatang mati, semua pohon-pohon mati, nggak ada makanan. Orang berebut makanan. Maka orang-orang beriman bisa bertahan hidup dengan apa? Kata Rasulullah, dengan tahmid, tasbih, tahlil, dan istighfar mereka bisa bertahan hidup. Sebagaimana Yunus bisa bertahan hidup di perut ikan selama 40 hari 40 malam, nggak makan, nggak minum, tapi terhimpit di dalam perut ikan. Walaula an yusabbihu, sekiranya Yunus itu tidak bertasbih kepada Allah dan tidak mohon ampun kepada Allah, maka aku biarkan dia di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Maka aku biarkan, kata Allah, dia dalam perut ikan sampai hari kiamat. Maka sebagian mufasir ada yang berpendapat ikan yang menelan Nabi Yunus itu sampai hari ini masih hidup, bahkan sampai hari kiamat masih hidup. Dasarnya apa? Firman Allah tadi, sekiranya Yunus itu tidak istighfar dan tidak bertasbih, niscaya Yunus itu aku biarkan dalam perut ikan sampai hari kiamat, ya, sampai hari kiamat. Halo, ya, salam. Ngisi pengajian, ya, apaan ya? Lagi ngisi. Belum, aku pesan sama istri. Belum. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, saya ingin sampaikan tadi secara urutan. Bulan haram itu dimulai dari Rajab kemarin sudah lewat, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kita akan menghadapi ke depan selama 3 bulan, kita sudah lewati 10 hari, kita akan melalui 3 bulan ke depan, bulan haram. Hati-hati. Tahan, jangan maksiat. Perbanyak amal soleh, karena amal soleh dilipat gandakan. Kayak Ramadan, Ustaz? Enggak seperti Ramadan. Ramadan itu terserah Allah, enggak normal. Bulan haram Allah rahasiakan juga, lipat gandakan amal soleh yang dilakukan di bulan haram, dan dilipat gandakan amal-amal maksiat, dosanya dilipat gandakan. Ini bulan-bulan suci. Jadi bulan suci itu bukan hanya bulan Ramadan. Ini bulan-bulan suci, Zulqa'dah. Bulan depan Zulhijjah, bulan suci lagi. Bulan yang Allah agungkan. Bulan depannya lagi bulan Muharram, bulan suci yang Allah agungkan. Allah haramkan. Haramkan apa? Berperang. Haramkan apa? Berbuat maksiat. Haramkan apa? Segala hal yang menentang, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita diperangi, membela diri. Ya. Hadirin rahimakumullah, fala tadlimu anfusakum, maka jangan kalian berbuat zalim, menzalimi dirimu sendiri di bulan-bulan yang Allah haramkan itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain. Dalam firman-Nya,
Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah. Yang demikian itu oleh karena siapapun orangnya yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, simbol-simbol keagungan agama Allah, fa innahu min taqwal qulub. Orang itu pertanda hatinya takwa. Orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, simbol-simbol keagungan Allah dan agama Allah, maka ketahuilah kata Allah, fa innahu min taqwal qulub, itu orang ciri orang yang bertakwa. Salah satu keagungan syiar Allah itu adalah waktu. Syiar Allah itu Allah letakkan pada berbagai macam tempat, waktu, amalan, dan lain-lain. Ada yang berbentuk, syiar Allah itu ada yang berbentuk benda, ada yang tempat, ada yang waktu, ada yang amalan, ada yang aturan yang namanya syariat. Syariat Allah itu syiarnya Allah. Perintah sholat itu syariat. Siapa yang melecehkan perintah sholat, dia orang yang menghina agama. Perintahnya dilecehkan, Allah perintah sholat dilecehkan nama dia. Maka dia melecehkan syiar agama Allah. Perintah jilbab, perintah-perintah agama ini adalah syiar. Perintahnya aja di syiar, larangannya juga syiar. Mengamalkannya syiar, berarti amal. Syiar agama Allah berupa amal. Apa itu? Sholat. Jadi orang sedang sholat itu sedang menegakkan syiar Allah. Sedang pakai jilbab, mengamalkan perintah jilbab, menegakkan syiar Allah. Sedang memanjangkan jenggot, syiar. Itu perintah. Perintahnya itu sunnah, syiar. Ngamalkannya juga syiar tersendiri. Itu namanya amal. Semua amalan perintah Allah itu syiar. Dari yang terkecil-kecil sampai yang tergede-gede. Besok ada syiar yang sangat agung di bulan Dzulhijjah itu. Idul Adha, sholat id di lapangan rame, syiar agung. Habis itu nyembelih kurban, syiar lagi. Ada syiar Allah yang berbentuk selain syariat perintah larangan tadi, selain syariat perintah larangan dan amal melaksanakannya, selain itu ada yang berbentuk syiar Allah itu berbentuk tempat, simbol. Masjid, Ka'bah yang paling utama. Ya. Menara dengan simbol bulan bintang yang menjadi simbol lekat Islam, apalagi simbolnya Allah. Itu simbol. Ya, siapa yang dengan sengaja dan sadar bukan sedang mabuk, menara masjid dia rusak, lalu dia injek-injek, maka dia telah menghina simbol syiar agama Allah. Ya. Maka siapa yang melakukan dosa di tempat yang simbol-simbol kemuliaan tadi, dosanya lipat ganda. Logis nomor Pak. Masuk akal nih, Pak? Halo? Ada orang judi di Cakruk, Gardu. Judi dilarang lah dalam Islam? Dosa nggak? Dosa. Ada juga orang judi di masjid. Sama apa beda? Halo? Ya beda, sama yang beda kan? Tempat lah. Apa bedanya Pak masjid Al Gardu loh sampean ki piye?
Nah, kan gitu. Mesti orang lebih marah orang judi di masjid itu akalnya masih sehat. Karena nggak sama. Masjid dengan gardu itu beda. Sama-sama tempat, sama-sama bangunan. Bangunannya dari batu bata, sama. Lampunya pakai listrik sama. Tanahnya juga pakai keramik, di gardu juga pakai keramik, sini pakai keramik, sama. Ada juga syiar agama Allah itu Allah letakkan bukan di tempat, tapi di waktu. Namanya zaman, waktu, masa. Ada masa waktu, penggalan waktu, satuan waktu yang Allah letakkan itu syiar. Nggak boleh kita menghinakan. Contohnya apa? Ada waktu yang sifatnya waktu pendek. Syiar Allah letakkan di waktu yang sangat pendek. Misalnya, di saat-saat kita sedang melakukan ibadah. Yang banyak sekali, apa gitu, Jumat, apakah itu, sholat itu sendiri. Waktu itu waktu syiar. Waktu sedang Allah, waktu sedang azan, masuk waktu maghrib. Itu syiar. Waktu itu waktu syiar. Waktu. Ya. Ada yang waktu bersifat mingguan, berulang mingguan, yaitu waktu Jumat, hari Jumat, itu syiar. Yang Allah merintahkan kepada kita agar mengagungkan. Allah dinogi podo. Loh, enggak, Allah bedakan kok. Nyatanya Allah berfirman, Rasulullah bersabda, Bu, Jumat itu rajanya hari. Sayyidul ayyam. Allah pilih hari Jumat untuk menciptakan Adam, meniupkan ruhnya pada Adam di hari Jumat. Adam menciptakan hari Jumat. Adam diturunkan dari surga ke bumi hari Jumat. Adam diwafatkan di hari Jumat. Bla 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 seterusnya. Hari Jumat itu syiar. Hari. Nah, begitu ada juga syiar agama Allah letakkan dalam wujud bulan. Tadi sudah kita bahas bulan Ramadan. Siapa yang menghinakan di bulan suci, dia akan dihinakan oleh Allah. Bulan yang diharamkan oleh Allah yaitu bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Ini syiar. Ini syiar. Allah pilih. Maka kita agungkan bulan-bulan itu. Dengan cara memuliakan bulan itu. Tidak mengkotorinya. Ternyata bukan hanya Ramadan yang kita nggak boleh kotorin. Selama ini kita yang utamanya kan Ramadan ya. Ya benar, sudah benar. Tapi ternyata ada 4 lagi bulan yang Allah agungkan. Yang kita disuruh yu'adzim, mengagungkan bulan-bulan itu karena Allah mengagungkannya. Bukan hanya Ramadan yang diagungkan Allah. Ada 4 lagi. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini ada fikihnya Bapak Ibu rahimahullah. Ada fikih Zulhijjah, ada fikih apa? Muharram. Kalau bicara Muharram panjang lagi nih. Apalagi dikaitkan dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Bicara Zulhijjah panjang lagi. Apalagi dikaitkan dengan sejarah bagaimana haji dengan segala rentetannya. Dengan kisahnya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kemudian dikisahkan dengan kurbannya. Ya, dan seterusnya. Itu kajian panjang. Lain kali kita sambung pada kesempatan yang lain, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Hadirin rahimakumullah, demikian karena waktu sangat terbatas dan batas kita dan waktu Isya sudah masuk. Langsung udah. Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan, Pak? Kalau kita ngaji begini, saran saya ngaji habis maghrib itu di berbagai tempat, termasuk di Al-Jihad. Itu nggak apa-apa, nggak usah terlalu harus Orang maklum ini pengajian. Agak mundur-mundur dikit nggak apa-apa. 10 menit, 5 menit, gitu. Karena sayang, ya kan? Ya tapi intinya kalaulah mundur nggak, kita sepakati maksimal 10 menit misalnya begitu. Kalau di At-Taufik itu malah azan dulu, begitu masuk
azan. Terus lanjutkan 1/4 jam atau 20 menit. Pertanyaan. Di Bantul juga begitu, di Al-Huda Bantul. Di Adi Dewan Dakwah. Beberapa tempat. Nah, kalau di sini tet waktu harus selesai, ya alhamdulillah. Tapi saya nawarkan, kalau ada pertanyaan masih ada waktu. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 مضية